Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Once Puai. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai kerangka literasi digital Indonesia pada bagian proteksi saja. Oke, sebelum saya membahas materi ini, teman-teman jangan lupa like dan subscribe channel saya. Pengertian proteksi adalah perlindungan terhadap suatu barang atau jasa baik dalam perdagangan, industri, dan kesehatan. Proteksi juga terkait dengan keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna internet. Ada beberapa di antaranya adalah yang pertama perlindungan data pribadi. Contoh data pribadi. Nomor ponsel merupakan serangkaian digit unik yang digunakan untuk menghubungi perangkat seluler atau ponsel seseorang. Nomor ponsel biasanya terdiri dari sekitar 10-12 digit tergantung pada negara dan penyediaan layanan telekomunikasi. Yang kedua, nomor rekening merupakan serangkaian angka yang unik digunakan untuk mengidentifikasi akun atau rekening di sebuah lembaga keuangan. Yang ketiga, tanggal lahir. Tanggal lahir merupakan tanggal kapan seseorang dilakukan. Ini mencakup informasi yang mengidentifikasi hari, bulan, dan tahun di mana seorang dilahirkan. 4. Nama orang tua. Ini mencakup nama ayah dan ibu. 5. Alamat. Ini mencakup alamat rumah, bisnis, atau lokasi yang mencakup informasi penting tentang kondisi kesehatan dan pengalaman medis masa lalu. Ini mencakup informasi seperti riwayat penyakit, cedera, operasi, alergi, riwayat keluarga terkait masalah kesehatan, atau obat-obatan yang pernah dikonsumsi. Nah, di sini ada tujuan utama perlindungan data pribadi. Tujuan yang pertama itu privasi individu adalah menjaga informasi pribadi agar tetap rahasia. Yang kedua, keamanan data mencegah pelanggaran keamanan data yang dapat mengakibatkan pencurian atau akses ilegal terhadap informasi pribadi. Yang ketiga itu kepatuhan hukum, mematuhi peraturan dan hukum yang berkaitan dengan data pribadi. 4. Pencegahan identitas palsu untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi untuk tujuan identitas palsu atau penipuan. 5. Kepercayaan individu terhadap atau layanan yang mengumpulkan data pribadi. Bagaimana melakukannya? Yang perlu harus kita lakukan yaitu membuat sistem perlindungan atas database data pribadi. Yang kedua, tidak membocorkan data pribadi ke pihak lain. Yang ketiga itu tidak mengekspos data pribadi ke ranah publik baik online atau offline. Yang keempat, selalu memperbaharui antivirus di komputer dan ponsel pintar. Yang kelima, mengedukasi seluruh pihak tentang perlindungan data pribadi. Kenapa penting? Data pribadi harus dilindungi sebab jika jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, bisa disalahgunakan, misalnya untuk membobol kartu kredit, penipuan, fitnah, dan sejenisnya. Cara yang perlu kita lakukan itu perlindungan data pribadi. Yang pertama, perolehan dan pengumpulan data pribadi. Kedua, pengolahan dan penganalisisan data pribadi. Yang ketiga, penyimpanan data pribadi. Keempat, penampilan, pengumpulan, pengiriman, penyebarluasan, pembukaan akses data pribadi. Kelima, pemusnahan data pribadi. Tools yang bisa dipakai dengan browsing, yang pertama itu fitur private browser di Firefox, yang kedua incognito window di Chrome, yang ketiga for browser, VPN pengaman jaringan, yang pertama itu Hotspot Shield, yang kedua SendMed, yang ketiga TunnelBear, 4 NordVPN. Apa itu keamanan daring? Keamanan daring merupakan perlindungan sistem digital seperti komputer, jaringan, dan pendapatan informasi pencurian atau kerusakan pada perangkat keras, gangguan atau penyiasatan layanan yang diberikan. Contoh menjaga keamanan daring untuk melindungi keamanan privasi,
Yang pertama, gunakan password yang sulit dan gunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk semua akun online yang dimiliki, dan usahakan menghindari sandi yang sama untuk banyak akun. Yang kedua, gunakan software antivirus untuk terkemukan dan selalu perbarui untuk melindungi dari malware, virus, dari ancaman online lainnya. Yang ketiga, gunakan website yang aman. Bagaimana melakukannya? Yang harus dilakukan yang pertama itu selalu menggunakan antivirus di komputer dan ponsel pintar. Yang kedua, gunakan password yang sulit diduga, bukan tanggal lahir. Yang ketiga, tidak mengunduh sembarang aplikasi terutama yang bajakan. Yang ketiga, hindari sembarang mengklik setuju atau oke di web atau aplikasi tertentu tanpa membaca lebih dulu. Yang kelima itu perbarui selalu software yang dipakai. Yang keenam, gunakan browser yang sudah diperbaharui. 7. Selalu lakukan backup atau simpan data di beberapa tempat, bukan hanya satu. Kenapa penting? Tentu saja penting sebab tanpa adanya pemahaman soal keamanan daring, siapa saja dapat dirugikan, misalnya menjadi korban penipuan ketika bertransaksi daring. Tools yang bisa dipakai, warganet sebaiknya selalu melengkapi komputer maupun gawainya dengan aplikasi antivirus seperti berikut ini. Yang pertama, aplikasi Kaspersky Internet Security. Yang kedua, AFG. Yang ketiga, Norton by Symantec. Fungsi aplikasi tersebut antivirus adalah program komputer yang digunakan untuk mencegah, mendeteksi perangkat perusak. Apa itu privasi individu? Privasi individu merupakan hak individu untuk mengontrol, mengedit, mengatur, dan menghapus informasi tentang dirinya, termasuk memutuskan kapan, bagaimana, dan untuk apa informasi itu disampaikan ke pihak lain. Contoh privasi individu yaitu yang pertama, tidak mengekspos ideologi atau keyakinan. Yang kedua, menutupi riwayat keluarga. Yang ketiga, menolak untuk mengekspos bagian tubuh tertentu. Yang keempat, merahasiakan rekan medis. Kenapa penting? Privasi individu sangat penting untuk dihargai sebab membatasi kekuatan di luar diri manusia untuk melakukan penekanan atau kontrol atas kehidupannya. Apabila privasi individu dilanggar, maka kehormatan dan hak sebagai manusia otomatis terlanggar. Juga semua rahasia atas dirinya bisa dikuasai pihak lain, sehingga keselamatannya pun ikut terancam. Tools yang bisa dipakai, orang tua atau guru dapat menggunakan sejumlah aplikasi untuk mengontrol akses internet ke anak-anak seperti berikut ini. Yang pertama, aplikasi Kakatu. Yang kedua, QStudio. Ketiga, NetNanny.